601. Cahaya matahari pada pagi hari tercurah di atas dataran yang luas. Kali ini, Iman hanya berseru sekali saja. Demi semua yang bernapas, mereka semua tahu bahwa hari ini adalah pertempuran yang mereka nantikan, dan mereka telah membuat persiapan demi pertempuran kali ini. Seluruh dunia telah memperhatikan tempat ini. Damar tetaplah orang yang berada di depan. Purple Ghost berdiri di atas langit, dan matanya tertuju pada Damar. Purple Ghost mengeluarkan suara bingung saat itu. Jika diperhatikan dengan baik, pasti akan terlihat bahwa ada kegembiraan di dalam matanya. Makhluk itu hendak melakukan sesuatu, kemudian dia tiba-tiba terdiam dan melihat ke kejauhan. Seorang lelaki tua berdiri di kejauhan, ada sebuah belati di sampingnya, dan di kedua sisinya, ada Night Watcher yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekati mereka. Tatapan lelaki tua itu tertuju padanya, itu membuat Purple Ghost terdiam di tempat dan berhenti bicara. Pada saat yang sama, Damar bertabrakan dengan Gold Ghost. Sepertinya Gold Ghost telah mengenal Damar. Mereka langsung mengepung Damar dengan cepat. Sudah jelas, tujuan mereka adalah Damar. Keenamnya mengepung Damar. Damar adalah satu-satunya orang yang mampu mengancam nyawa mereka. Jika mereka bisa mengalahkan Damar, maka mereka akan memenangkan pertempuran ini. Mereka tahu keberadaan Damar, ketika aura Damar mendekati mereka, 6 Gold Ghost itu sudah mengepung Damar. Pada saat yang sama, lebih dari 20.000 Blue Ghost juga menyebar ke kedua sisi. Dan mereka mempertahankan formasi tertentu. Setiap 10 Blue Ghost membentuk satu kelompok kecil. Aura dari setiap kelompok kecil itu sebanding dengan tingkat dewa. Itulah formasi tempur mereka. Damar yang berada di paling depan menarik napas dalam-dalam ketika melihat ini. Dalam hal pertempuran dan peradaban, para Ghost sudah jauh lebih hebat daripada Night Watcher. Dibandingkan dengan mereka, Night Watcher tampak seperti orang-orang zaman kuno. 10 Ghost setara dengan seorang tingkat dewa, maka Ghost akan membentuk kelompok lebih dari 2000. Tim biasa dari Night Watcher kebanyakan tidak mampu melawan yang tingkat dewa. Pertempuran sudah dimulai, Damar tidak ada pilihan lain lagi. Dia harus menyelesaikan 6 Gold Ghost itu sesegera mungkin, dan kemudian menerobos formasi ini. Cross-cut, Damar berteriak. Energinya tiba-tiba menyebar ke udara. 6 Gold Ghost itu juga mengumpulkan energi mereka pada Gold Ghost di paling depan saat ini. Gold Ghost itu memegang belati berwarna merah dan langsung menyerang Damar. Bang! Dua belati bertabrakan bersama, dan energi dari dua belati itu meledak langsung. Ghost dan orang-orang yang di sekitar terpengaruh oleh tabrakan energi tersebut. Banyak orang langsung mundur ke dua sisi. Bagi yang tidak sempat, mereka langsung terluka oleh energi tersebut dan memuntahkan darah. Semuanya, menjauhlah dari tempat Damar dan yang lainnya berada. Martin berteriak keras. Kemudian, dia membawa orang-orang tingkat dewa dan menghadapi kelompok Red Ghost. Purple Ghost di atas langit juga mengeluarkan suara. Blue Ghost dan Red Ghost mundur dengan cepat. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di tempat ini. Teriakan orang dan teriakan Ghost terdengar dari banyak tempat. Hati Damar tergerak sedikit, dan dia menahan serangan dari 6 Gold Ghost itu. Serangan pertama ini hanya pengujian. Dia tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia juga tidak menggunakan beberapa jurusnya dan jurus lonjakan kematian. Dia sedang menguji kekuatan 6 Gold Ghost itu, dan juga menguji seberapa kuatnya dia sekarang. Setelah serangan pertama ini, dia sudah tahu, bahwa dia mempunyai kemampuan yang sebanding dengan 6 Gold Ghost itu. Namun, hanya sebanding saja. Jika kekuatannya jauh lebih tinggi dari mereka, maka dia mungkin bisa mencoba membunuh Purple Ghost di atas langit. Dia tahu setelah Iman mengeluarkan jurus itu, dia tidak akan selamat. Pada saat ini, dia merasa sedikit putus asa dan sedikit tidak berdaya. Matilah kalian. Dia sangat marah, dan auranya tiba-tiba berubah. Jurus hujan musim gugur, teriak Damar. Dua belati tersebut jatuh di tangannya, dan serangannya terus-menerus menyerang Gold Ghost seperti tetesan hujan. Sosoknya sama sekali tidak dapat terlihat saat ini. Ada banyak kamera di lokasi pertempurannya. Tetapi pada saat ini, kamera-kamera tersebut bahkan sulit untuk menangkap posisinya. Semua orang hanya dapat melihat bayangan Damar saja. 6 Gold Ghost itu membentuk menjadi satu saat ini. Walaupun kecepatan serangan Damar sangat cepat, tetapi belati mereka terus menahan serangan Damar. Energi yang mengerikan melonjak di sekitar mereka. Suara tabrakan belati terus bergema di telinga Damar. Kamera Shannon terhubung dengan ruang siaran langsung.
Dia juga telah berada di medan perang saat ini. Dia terus merekam gerakan Damar dan berusaha untuk memperbesarnya melalui kamera, tapi tetap saja tidak bisa melihat dengan jelas. Di markas Night Watcher, kota LH, Rudy dan yang lainnya tampak gugup saat ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Damar melawan sekelompok monster itu. Mereka tidak tahu tentang Ghost. Mereka hanya tahu bahwa satu Gold Ghost itu sangat kuat. Hanya butuh satu Gold Ghost saja bisa menghancurkan sebuah kota. Dan anak mereka sedang melawan monster seperti itu. Maya terus menutup matanya, dia tidak berani melihat semuanya. Layar di depannya dan juga pengeras suara di sebelahnya terus mengeluarkan suara yang sangat berisik saat ini. Suara itu semua adalah suara teriakan Night Watcher dan suara pembunuhan. Pertempuran ratusan ribu orang tampak sangat tragis. Saat pertarungan dimulai, banyak Night Watcher yang mati, satu demi satu. Kelompok dari Blue Ghost telah menyulitkan mereka. Seluruh medan perang menjadi semakin luas. Pada saat ini, terlihat dua sosok orang di atas bangunan terdekat dari medan perang. Bangunan ini awalnya adalah sebuah pabrik kertas. Dan ini adalah tempat yang relatif tertinggi di seluruh tempat ini. Dewan sedang berbaring di atas gedung tersebut, wajahnya tampak sangat serius. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Seperti yang dikatakan Hugo dan Iman sebelumnya, pertempuran ini terlalu besar, senapan snipernya tidak begitu gampang digunakan dalam pertempuran besar seperti ini. Dia berada di tempat tertinggi di bangunan ini, dan posisinya terlalu jauh dari Red Ghost. Meskipun dia telah naik ke lantai berikutnya, tetapi jangkauan senapan snipernya tetap terbatas. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sally. Sally masih menjaga Dewan saat ini. Ketika melihat Dewan tidak menembak untuk waktu yang lama, ada sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Dewan awalnya mengira bahwa dia memiliki kesempatan yang sangat bagus dalam pertempuran ini. Dia telah memiliki kemampuan untuk membunuh Red Ghost, tapi saat ini, kekuatannya itu tampaknya tidak berguna sama sekali. Bersambung, 602, aku tidak bisa membunuh mereka, aku bahkan tidak bisa mengunci target. Tembakanku pasti akan meleset jika dipaksakan. Di sini adalah satu-satunya tempat yang paling tinggi, tetapi terlalu jauh dengan medan perang. Jarak kita saat ini telah melebihi batas penembakan senapan sniper. Kecepatan Red Ghost terlalu cepat, aku tidak bisa menguncinya sama sekali. Ekspresi kemarahan dan rasa kesal muncul di wajah Dewan. Dia marah dengan dirinya sendiri. Karena ketidakmampuannya membunuh bahkan mengunci target dari jarak sejauh ini. Lagi pula, dia bukan tipe orang yang mampu melawan secara fisik. Dia harus mengandalkan senjata khusus. Biasanya, dia selalu menjadi orang terpenting dalam beberapa tugas kecil, dan dia selalu bangga akan hal itu. Namun, saat menghadapi perang skala besar seperti ini, kelemahannya justru muncul dan dia tak bisa berbuat apa-apa. Jika medan perang ada di pegunungan, dia masih bisa memilih tempat dan berpindah. Tetapi karena medan perang berada di daratan, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa juga. Bisakah kamu menembak Gold Ghost? Tanya Sally. Jika kamu dapat membunuh satu Gold Ghost, kamu bisa menghancurkan formasi mereka. Jaraknya hampir 2.500 meter. Dewan berbalik, dia melihat ke arah Damar dan Gold Ghost, kemudian berkata lagi, jarak ini adalah jarak maksimum untuk penembakan sniper. Lawanku adalah Gold Ghost. Aku tidak yakin bisa menembaknya dengan kemampuan maksimal. Semua tindakan 6 Gold Ghost itu menjadi seperti satu saat ini. Damar pun terheran-heran. Apakah mereka diberi instruksi dari seseorang? Ketua sedang bergerak dalam kecepatan tinggi. Aku tidak yakin bisa menembak dengan tepat. Bagaimana jika aku salah memperkirakan arah dan tidak sengaja menyakiti ketua? Kata Dewan, kita tidak bisa diam di tempat dan tidak bertindak apapun juga. Sally melemparkan sekotak besar amunisi ke samping, bunuh beberapa Blue Ghost terlebih dahulu, kita bisa mengurangi tekanan pada tim biasa. Blue Ghost ini juga menggunakan metode serangan yang sama dengan Gold Ghost. Pihak Night Watcher kehilangan terlalu banyak orang. Setiap 6 Gold Ghost adalah satu kelompok kecil, setiap 10 Blue Ghost adalah satu kelompok kecil, dan setiap 3 Red Ghost adalah satu kelompok kecil. 40% tingkat kemenangan didasarkan pada fakta bahwa semua Ghost melawan dalam pertarungan secara menyebar. Ketika para Ghost membentuk formasi seperti ini, tingkat kemenangan Night Watcher langsung menurun karena mereka tidak mampu membunuh Red Ghost dalam waktu singkat. Formasi yang dibentuk oleh Blue Ghost malah membantai mereka secara perlahan.
Bau darah meresap dari bawah tanah. Anggota tim biasa meninggal satu demi satu, namun yang tersisa tetap bergegas maju satu demi satu. Tak ada yang mundur satupun. Ini adalah perang yang tragis. Ketika kamera menangkap pemandangan ini, kebanyakan orang biasa langsung memejamkan mata dan tidak menonton lagi. Mereka tidak kuat melihat adegan seperti ini. Biasanya mereka hanya pernah melihat adegan seperti ini di film saja. Saat kejadian ini terjadi di dunia nyata, mereka baru menyadari ini jauh lebih kejam daripada di TV atau di film. Medan perang sekarang ini seperti tempat penggiling daging. Penuh dengan darah dan sangat menakutkan. Para Night Watcher berjuang untuk melindungi bumi, dan untuk melindungi orang-orang biasa ini. Hugo dan Bagas yang berada di belakang telah menyaksikan adegan ini. Mereka langsung mengerutkan kening. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam perang. Mereka hanya bisa melihat melalui layar TV. Bagas berkata, "Bos itu sepertinya mendengar perintah dari seseorang. Kita akan sulit untuk mengalahkan mereka." Hugo tersenyum sedikit dan berkata, "Kita masih mempunyai harapan. Semua ini tergantung pada Damar dan Iman." Hah, Bagas tercengang. Mereka perlu merusak keseimbangan ini. Sekarang aku hanya berharap Damar dapat menyelesaikan Gold Ghost. Kemampuannya sekarang ini dapat membunuh Red Ghost dengan cepat. Jika dia bisa membunuh Gold Ghost, kemudian membantu untuk melawan Red Ghost, maka semuanya akan berubah. Jika dia tidak bisa melawannya, kita hanya bisa mengandalkan Iman. Bagas mengerutkan kening. Ini di medan perang, Damar bertarung sambil mengawasi sekitarnya. Melihat Night Watcher yang terus meninggal, hati Damar meneteskan darah. Dia menggertakkan giginya, dan memegang tulang naga yang tersisa dengan erat. Dia berharap untuk menyerap semua tulang naga dalam pertempuran ini. Dia bisa meningkatkan kemampuannya sambil bertarung. Jika kemampuannya benar meningkat setelah menyerap 5 tulang naga ini, mungkin dia dapat menggantikan Iman. Sampai sekarang, dia masih tetap memikirkan hal ini. Dia tidak ingin Iman mati seperti ini. Dia ingin menggantikannya, sehingga pria tua yang suka mengejeknya ini bisa hidup terus. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar tertahan oleh 6 Gold Ghost. Dan dia tidak berani menggunakan jurus lonjakan kematian. Walaupun jurus lonjakan kematian bisa membuat kemampuannya meningkat dalam waktu cepat, tetapi itu hanya bertahan 15 menit saja. Jika dia belum bisa menyelesaikan 6 Gold Ghost itu dalam 15 menit ini, selama ada 1 Gold Ghost yang masih hidup, itu akan menjadi ancaman besar bagi Night Watcher. Dia tidak bisa mempertaruhkan kelangsungan umat manusia. Namun, sekarang dia tidak bisa menyelesaikan 6 Gold Ghost ini dengan cepat. Dia sedang menunggu satu kesempatan. Dia menunggu Dewan untuk merusak keseimbangannya mereka. Jika Dewan bisa membunuh atau melukai 1 Gold Ghost, maka itu akan mengubah situasi sekarang ini. Pada saat ini, dia sedang mendekati tempat di mana Dewan berada secara diam-diam. Dewan terus menembak di atas tempat tertinggi. Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat membunuh Gold Ghost atau Red Ghost, dia mulai melawan pada Blue Ghost. Dalam beberapa menit, dia telah membunuh puluhan Blue Ghost. "Dewan, ketua semakin dekat dengan posisi kita," Sally tiba-tiba berkata. Dewan menoleh dengan cepat. Ketika dia melihat tempat di mana Damar bertarung dengan Gold Ghost, dia menghela napas perlahan dan berkata, "Ketua berharap aku bisa merusak keseimbangan ini." "Jaraknya 1500 meter, itu dalam jangkauan tembakmu," kata Sally. Dewan mengangguk, dia berbalik dengan cepat dan mengarahkan senjatanya pada ke-6 Gold Ghost itu. Dia mulai menahan napas dan mencari kesempatan. "Bunuh! Bunuh!" Suara teriakan terus bergema dengan keras di sekitarnya. Dewan melihat pada arah Gold Ghost. Dia hanya merasa ada beberapa bayangan yang bergerak terus dengan cepat. Masih terlalu sulit baginya untuk mengunci mereka. "Bagaimana?" tanya Sally. Dewan tidak menjawab, Sally juga tidak lanjut bertanya lagi, dia hanya menunggu dengan tenang. Dewan menutup matanya, dia mulai mengatur napasnya, dan setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi. Saat ini, dia dapat melihat dengan jelas. Bersambung, 603, napasnya perlahan menjadi stabil. Pada saat ini, Purple Ghost di atas langit membuat suara yang aneh. Kemudian, ada satu kelompok ghost mendekat ke arah Dewan dan Sally dengan cepat. Dewan tidak memperhatikan ini, tetapi Sally menyadarinya. Dia tahu jika membiarkan mereka menghancurkan gedung ini, dia dan Dewan tidak akan ada kesempatan untuk membantu Damar lagi. Kekuatan 10 ghost itu sudah mendekati tingkat dewa.
Sally memandang Dewan dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia mengeluarkan belati ganda di belakang punggungnya dan bergegas ke arah Ghost. Dia memutuskan untuk melawan 10 Ghost itu sendirian. Kemampuan Sally adalah yang paling rendah di tim 11.762. Sebelumnya, kemampuan Chris juga tidak beda jauh dengannya. Tetapi sekarang Chris telah berhasil mencapai tingkat dewa. Dia dan Dewan adalah orang yang belum naik tingkat dalam tim 11.762. Dia sangat cemas, tetapi tidak tahu harus berbuat apa juga. Setiap kali menjalankan misi, dia selalu berada di posisi paling aman. Dulu, Damar dan Tata akan berada di paling depan. Lalu, Damar dan Chris yang berada di garis depan. Dan sekarang Damar dan Puguh yang akan berada di garis depan. Anggota perempuan dari tim 11.762 lebih bahagia daripada yang lain. Mereka memiliki ketua yang sangat hebat dan sekelompok rekan yang menjaga mereka dengan baik. Pada saat ini, perhatian Dewan tertuju pada Gold Ghost di depannya. Dia mengabaikan semua yang ada di sekitarnya, termasuk Sally yang bergegas turun. Kalian telah melindungiku berkali-kali. Kali ini, giliranku untuk melindungimu. Sally tersenyum. Dia memegang kedua belatinya dan melompat turun. Dia menghadapi 10 Ghost ini sendirian. Ketika dia melompat, energi di sekitarnya meledak. Dia telah menggunakan jurus lonjakan kematian tanpa berpikir. Pada saat jurus lonjakan kematian digunakan, kekuatannya sudah mencapai tingkat tertinggi di tingkat puncak. Dia mendekati 10 Ghost itu dan melawan langsung. Dewan tidak menyadari semua ini sama sekali. Ada terlalu banyak Night Watcher yang menggunakan jurus lonjakan kematian di medan perang. Maka, tidak ada yang memperhatikan adegan ini. Seorang gadis, Night Watcher nomor 19, sedang melawan dengan sepenuh tenaganya saat ini. Dewan menahan napas. Senapan sniper di tangannya telah diarahkan ke satu Gold Ghost. Di dalam seruan banyak orang, jantungnya sepertinya berhenti berdetak saat ini. Dia tidak menarik pelatuk untuk waktu yang lama. Dia sedang menunggu kesempatan yang baik. 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai sekitar 5 menit, Dewan baru menghela napas yang panjang, dan kemudian jari telunjuk kanannya tiba-tiba menarik pelatuknya. DMM, senapan sniper yang dipasang dengan peredam mengeluarkan suara tembakan yang kecil. Wush, peluru itu menuju ke arah depan dengan cepat. Hati Dewan terangkat pada saat ini, dia tidak berani mengedipkan mata dan terus menatap ke depan. Kena. Harus kena. Dia tidak meminta tembakan ini bisa membunuh satu Gold Ghost, yang penting bisa mengenai mereka dan dapat merusak formasinya. Selama formasinya terganggu, Damar memiliki kesempatan untuk menyelesaikan mereka. Peluru melewati udara dengan cepat. Damar terus melawan 6 Gold Ghost itu, dan kedua pihak tidak bisa melakukan apapun selain melawan saat ini. Pada saat tertentu, hatinya bergerak dan dia langsung memiringkan tubuhnya. Sebuah peluru melewati sampingnya dan menembak kaki salah satu Gold Ghost. Karena jarak terlalu jauh, peluru itu tidak menyebabkan terlalu banyak luka pada Gold Ghost. Tetapi Gold Ghost itu tidak bisa menahan kekuatan dari peluru tersebut dan dia sedikit membungkuk. Karena gerakannya ini, formasi mereka telah terganggu. Inilah saatnya. Ci dalam tubuh Damar tiba-tiba meledak, dia memegang dua belati di tangannya dan menggunakan jurus lonjakan kematian tanpa ragu. Ci-nya mengalir kepada dua belati di tangannya, dan mata Damar dipenuhi dengan niat membunuh. Jurus dua belati, tebasan iblis. Damar berteriak pelan, kecepatannya saat ini tak terlihat. Dia mendekati Gold Ghost yang tertembak dalam sekejap. Pada detik berikutnya, tubuh Gold Ghost itu tiba-tiba belah menjadi dua. Hush! Formasi yang dibentuk oleh 6 Gold Ghost hilang pada saat ini. Salah satu Gold Ghost terbunuh. Ada sinar kegembiraan muncul di mata Damar. Tembakan Dewan merusak keseimbangan ini. Formasi Gold Ghost hilang olehnya, dan tembakan ini akan diingat oleh sejarah selamanya. Ci dalam tubuhnya telah naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Banyak orang di medan perang mengalihkan perhatian mereka ke sini. Satu Gold Ghost telah mati. Martin meraung. Dia membawa timnya menghadapi formasi serangan yang dibentuk oleh 3 Red Ghost. Mereka mempunyai 6 orang dan mereka hanya mampu melawan satu Red Ghost. Yang lainnya juga sama, termasuk Talia. Mereka semua ditahan oleh formasi Red Ghost. Hati mereka menjadi lebih pesimis saat mereka bertarung. Iman dan Damar yang terus mendukung mereka untuk melawan. Dan sekarang, Damar berhasil membunuh satu Gold Ghost. Formasi keseimbangan telah dirusaki,
mereka hanya butuh bertahan sebentar. Setelah Damar menyelesaikan semua Gold Ghost, dia akan datang membantu mereka. Suaranya bergema di seluruh medan perang. Gold Ghost telah dibunuh oleh Damar. Damar tidak terkalahkan. Suara teriakan itu tak berhenti. Meskipun banyak orang sekarat, tetapi pada saat ini, kekuatan Night Watcher meningkat dengan cepat. Tidak ada mundur dalam perang. Tidak ada mundur dalam perang. Semua orang berteriak keras. Teriakan di sekitarnya membuat mata Damar memerah. Dia mencium bau darah di udara, dan menyaksikan darah terus-menerus menyusup ke tanah. Dia tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju 5 Gold Ghost yang tersisa. Dia berteriak, "Matilah kalian." Tanpa formasi sebelumnya, 5 Gold Ghost itu hanya bisa berkumpul bersama dengan cepat. Tetapi pada saat ini, Damar mendekati mereka lagi. Ci dalam dua belatinya melonjak, dan dia menggunakan tebasan iblis lagi. Gold Ghost kedua terbunuh lagi. Niat membunuhnya tidak berkurang, dan dia terus membunuh. Melihat Gold Ghost yang dia tembak itu mati, sebuah senyum muncul di wajahnya. Dewan dengan cepat berbalik dan berkata, "Sally, aku berhasil." Dewan baru menyadari bahwa Sally sudah tidak ada di sampingnya lagi. Sesuatu perasaan yang aneh muncul dalam hatinya. Dia merasakan energi melonjak di bawahnya. Dia segera melihat ke bawah. Setelah melihatnya, hatinya berhenti berdetak sebentar, dan dia merasa ada aura dingin mengalir ke lengan dan kakinya. Sally telah menggunakan jurus lonjakan kematian, dan dia terus menjaga bagian bawah. Tubuhnya sudah penuh dengan luka, tetapi dia tetap berdiri tegak dan tidak memilih untuk mundur. Sally, Dewan merasa kepalanya hampir meledak. Dia bangkit, berjongkok, membidik, dan menembak. 1 tembakan, 2 tembakan, 3 tembakan. Dia terus menembak tanpa berhenti. Pada jarak seperti ini, dia dapat membunuh setiap Blue Ghost dalam 1 tembakan. Ketika 10 Blue Ghost itu terbunuh, Sally baru menopang tubuhnya dengan belatinya dan kemudian melihat ke atas. Dia menunjukkan senyum cerah, dan kemudian tubuhnya perlahan jatuh ke belakang. Bersambung, 604. Sally, seluruh tubuh Dewan seketika terasa panas dingin. Dia merasa runtuh saat melihat adegan ini. Dia langsung melompat dari puncak cerobong asap. Seluruh tubuh Sally berlumuran darah. Setelah semua yang telah dia lakukan, dia bukanlah tingkat dewa. Meskipun telah mengaktifkan jurus lonjakan kematian, bahkan jika dalam kondisi yang krisis seperti ini, dia tetap tak cukup untuk melewati rintangan itu. Dia hanya mampu bertahan beberapa menit, lalu sepenuhnya tak mampu untuk bertahan lagi. Jika bukan karena Dewan menembaknya satu persatu, dia mungkin akan langsung mati di tempat. Dewan bergegas menghampirinya. Seluruh tubuh Sally langsung terjatuh ke tanah. Dia telah kehilangan seluruh aliran tenaga dari tubuhnya, bahkan tenaga chi miliknya pun terus-menerus berkurang. Namun, tetap masih terlihat senyum di wajahnya. Dewan mengayunkan senapannya ke belakang tubuhnya, kemudian dia berlutut di depan Sally. "Sally, Sally, Sally, kamu jangan tertidur," ujar Dewan berteriak keras. Di medan perang itu bahkan tak ada yang mampu untuk mendengar suaranya. Di setiap saat ada banyak orang yang sekarat, tidak ada yang memperhatikannya, termasuk Damar dan yang lainnya juga tak memperhatikannya. Dikarenakan jaraknya terlalu jauh, sementara di tengah-tengah kejadian itu yang lainnya pun masih fokus untuk berperang. "Dewan," Sally tersenyum. Dengan suaranya yang gemetaran dia berkata, "Bilang pada ketua, aku mati berdiri tanpa rasa malu. Kalian sudah melindungi aku berkali-kali, aku pada akhirnya sudah melindungi kalian. Jangan bicara, kamu jangan bicara lagi, diam, diam," ujar Dewan. "Aku tak akan membiarkanmu mati." Ketua sudah bilang, dia tidak ingin melihat siapapun itu dalam timnya yang mati lagi. "Kamu tak boleh mati, tak boleh mati." Kemudian, dia segera menggendong Sally dan dengan cepat membawanya lari ke belakang. Dia tak dapat menemukan keberadaan Lilia. Sebagai seorang tingkat dewa, Lilia bersama dengan Talia saat ini sedang bertarung melawan Red Ghost. "Dewan, turunkan aku, kamu teruskan saja menembak. Kamu, setiap membunuh satu Ghost, mampu untuk menyelamatkan lebih banyak saudara," ujar Sally dengan suaranya yang terdengar tersendat-sendat. Dewan seketika menggila, dia dengan sangat panik membawa Sally berlari ke belakang. Dia muak dengan perasaan bahwa teman seperjuangannya sedang dalam keadaan sekarat dalam pelukannya. "Hentikan, jangan bicara lagi, kumohon, jangan bicara lagi," ujar Dewan dengan nada yang memohon.
dia tak kuasa menahan air matanya lagi. Sally tersenyum, dia mengulurkan tangannya mengusap-usap wajah Dewan. Tolong aku, untuk menjaga orang tuaku. Bilang pada ketua, bilang pada Dokter Lilia dan yang lainnya, aku sangat bahagia bisa mengenal kalian semua. Air mata Dewan terus mengalir, dia tak mengiyakan perkataan Sally, dia terus menggendong Sally dan membawanya ke belakang. Dia berharap akan ada orang yang mampu menghentikan perdarahan Sally, berharap Sally mampu untuk tetap bertahan untuk saat ini. Ya, kematian terus-menerus terjadi, Night Watcher pun sudah tak tahu lagi sudah ada berapa banyak orang yang berjatuhan, waktu pertempuran terus berjalan walaupun baru berlangsung selama setengah jam saja. Tetapi sudah ada banyak korban yang berjatuhan. Di seluruh dunia, semua orang merasa sesak menyaksikan kejadian ini. Mereka menyaksikan ada banyak mayat yang tergeletak di tanah, menyaksikan darah yang mengalir, menyaksikan para Night Watcher yang sedang terus berjuang dengan tangguh. Orang yang sebelumnya mengejek mereka, saat ini menjadi merasa malu. Mereka yang diejek itu, pada saat ini sedang berperang mati-matian dan berjuang dengan tangguh demi planet ini. Shannon sebagai staf penyiaran, pada saat ini tak mengatakan sepatah kata apapun. Dia bersembunyi di ruang siaran, tidak mendengar apa yang dikatakannya di ruangan siaran langsung itu. Ruangan siaran langsung sangat hening, bahkan saat ini tak ada seorang pun yang melakukan penyiaran. Air mata Shannon tak hentinya mengalir. Adegan yang terlihat di depan matanya ini, benar-benar terlalu mengejutkan baginya. Sering, 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 suara dari pertempuran itu terdengar begitu menggema. Semua yang terjadi di depan mata, sama seperti prolog hari kiamat yang seolah sedang dipertunjukkan di depan mereka. Lensa itu tetap sering mengarah pada Damar, saat ini matanya memerah, di bawah jurus lonjakan kematian, sosoknya terus memancarkan sinarnya. Gold Ghost itu satu persatu mulai berjatuhan. Di atas langit, Purple Ghost menyaksikan adegan ini, kedua matanya menatap Damar, di dalam tatapannya terdapat niat ingin membunuh, dan kelihatannya benar-benar tak bisa jika hanya diam saja. Dalam waktu tertentu, dalam satu tatapannya, kemudian sebuah belati panjang yang sangat besar melesat keluar terbang dari belakang. Belati panjang itu menyemburkan cahaya, dan berkilauan seperti bintang di langit. Di saat yang sama, juga seperti memancarkan energi yang menakutkan. Pupil mata Damar langsung menyusut. Dia tahu bahwa Purple Ghost tidak akan hanya diam saja. Saat ini hanya tersisa dua Gold Ghost di depan matanya. Sedangkan Purple Ghost merupakan titik yang paling menjadi kunci. Purple Ghost, berari tingkatan Undying Flame. Iman hanya memiliki satu kesempatan. Jika Iman melewatkannya, maka dia tak mungkin bisa membunuh Purple Ghost. Jika itu terjadi maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tidak peduli ada berapa banyak Gold Ghost yang telah berhasil dibunuh oleh Damar, semuanya akan menjadi sia-sia. Keberadaan Purple Ghost ini, selama dia masih mampu bertahan, maka ini merupakan hari kiamat bagi seluruh manusia. Mati, aura Damar menyelimuti kedua Gold Ghost itu, kemudian dia mulai mengayunkan belatinya. Kedua Gold Ghost itu langsung memilih untuk meledakkan dirinya saat itu. Damar melihat sebuah lubang yang dalam kemudian dia langsung berjongkok ke sana. Gold Ghost itu pun meledak menghujani sekelilingnya, baik itu Night Watcher maupun Blue Ghost yang ada di sekitarnya sudah terlambat untuk menghindarinya, hampir mati dalam sekejap. Damar pun tak punya banyak waktu untuk memedulikannya. Dia telah kehabisan banyak energi, setiap kali dia melakukan penyerangan dengan sekuat tenaga, itu akan membuat tenaga chi miliknya terkuras dengan begitu mengerikan. Ada beberapa luka di tubuhnya dan darahnya pun terus mengalir keluar. Dia menghela napasnya, kemudian bergegas menuju formasi yang dibentuk Red Ghost. Belatinya bercahaya kelap-kelip, Red Ghost yang berada di hadapannya, bahkan tak memiliki kesempatan untuk meledakkan diri. Ketiga Red Ghost itu pun mati dalam sekejap. Dia kemudian bergegas ke sisi yang lainnya lagi. Dan jika diperhatikan, maka akan menemukan bahwa tubuh Damar, dan darah yang ada di tubuhnya terus mengalir ke 5 tulang naga yang tersisa di tangannya. Di bawah jurus lonjakan kematian, 5 tulang naga itu dengan cepat menyerap darah Damar. Setelah berhasil membunuh 3 Red Ghost, dia kemudian bergegas ke kelompok Red Ghost lainnya lagi, dan berturut-turut menebas belatinya. Saat ini dia berubah menjadi pemeran utama dalam medan perang. Bersamaan dengan musnahnya Gold Ghost dan matinya Red Ghost, Night Watcher pun bersorak dengan kencang. Aura mereka pun tak hentinya meningkat. Kuserahkan pada kalian. Damar membunuh 3 Red Ghost di hadapan Martin. Saat ini,
hanya tinggal ada 11 Red Ghost yang masih tersisa. Damar mendarat ke tanah, di saat yang sama dia berteriak pada Martin. Ada 11 Red Ghost dan 36 tingkat dewa. Di antara tingkat dewa yang kuat yang bekerja sama dengan Martin, mereka memiliki kesempatan untuk menang. Baiklah, ujar Martin sambil mengangguk. Sebelum kamu berhadapan dengan Red Ghost, kirimkan aku ke Purple Ghost, ujar Damar dengan intonasi yang rendah sambil menatap Martin. Di atas langit, Purple Ghost menggenggam belati panjang yang terlihat seperti bintang di langit, kemudian sumber energi yang mengerikan mulai melonjak dari atas langit. Apa maksudnya ini? Tanya Martin. Aku akan mencobanya, menggunakan belati ini demi Patua, ujar Damar. Tidak bisa, kamu bukanlah lawan dari Purple Ghost. Jika kamu mati, maka semua ini takkan ada artinya, ujar Martin sambil menggertakkan giginya. Bersambung 605. Martin menolak Damar. Dia tahu dengan pemikiran Damar. Dia juga ingin menyelamatkan Patua, namun dia tak bisa mengambil risiko. Damar adalah harapan bagi Night Watcher. Aku sekarang sudah menyelesaikan semua Gold Ghost itu, dan juga sudah menyelesaikan 6 Red Ghost. Sisanya selesaikan saja oleh kalian, kirim aku ke sana. Aku akan menggunakan belati ini demi Patua, untuk berjaga-jaga, ujar Damar sambil menghela napasnya. Aku bilang berjaga-jaga jika aku sampai bisa menyerang Purple Ghost sampai mati, maka Patua tak akan mati. Di sekitarnya teriakan pembunuhan masih terdengar bergemuruh, dan raut wajah Martin terlihat kusut. Saat ini, sumber energi yang begitu mengerikan terasa menyebar di atas langit. Damar pun mendongak melihat ke arah langit. Saat ini, Purple Ghost sedang melayang di atas langit, memegang belati panjang yang bercahaya seperti bintang. Kekuatan penindasan yang mengerikan, seolah melayang di atas belati panjang itu. Apa kamu yakin akan melawannya? Tanya Martin sambil menatapnya serius. Kamu hanya memiliki sisa tenagamu saja, makhluk ini terlalu aneh. Belati Patua itu, aku khawatir tak mampu untuk membunuh Purple Ghost. Apa yang dikatakannya sudah sangat jelas. Jika Patua itu tak bisa membunuh Purple Ghost dengan belati itu, maka masalah itu hanya bisa diserahkan pada Damar, hanya Damar yang bisa melakukannya. Apakah ini kemampuan dari Unding Flame? Ujar Damar sambil menggertakkan giginya. Dalam hatinya dipenuhi dengan rasa tak damai. Kesenjangannya sudah terlalu besar. Kesenjangannya yang bahkan jika dibandingkan antara tingkat dewa dengan tingkat puncak, maka itu jauh lebih besar yang tidak tahu sampai berapa kali lipat. Damar sedikit enggan, juga sedikit tak bertenaga. Wosh! Pada saat yang sama, napas yang mengerikan juga muncul di antara Night Watcher, dan tenaga Chi yang menakutkan pun mulai keluar. Di antara sekelompok Night Watcher yang berada di belakang, seorang dengan tenaga Chi miliknya, melayang naik ke atas. Sering, dengan senyum di wajahnya, dia melihat ke atas langit, lalu melihat ke arah bawah. Tenaga Chi yang mengerikan itu mulai bergejolak dalam tubuhnya, seolah-olah bentuk tenaga Chi bergejolak di sekitarnya. Sebilah Red Sword melesat terbang dari tanah dan langsung mendarat di tangannya. Wosh! Sebuah aura pun seketika muncul. Iman pun tersenyum. Belati ini akan membuka pintu langit, tak ada lagi penggembala di dunia ini. Setelah mengatakannya, aura dalam dirinya mulai terus-menerus naik. Ketika dia mulai membangkitkan tubuhnya, aura mengerikannya sudah tidak tahu berapa kali lipat besarnya dibandingkan dengan ketika di Gunung Athos. Di atas langit, aura yang terpancar dari Purple Ghost itu pun sama besarnya. Saat ini, di atas langit, Purple Ghost itu pun mulai melirik Iman dengan ekspresi yang tak main-main. Namun dengan segera Damar merasa bahwa tatapannya itu mengarah padanya, tampak terbesit tatapan ingin membunuh dari sorot matanya. Damar saat ini merasa bulu kuduknya merinding, namun kemudian rasa amarah yang ada dalam hatinya langsung menyelimuti rasa takutnya itu. Red Sword yang berada di tangannya menunjuk ke arah Purple Ghost yang berada di atas langit itu. Di saat yang sama tengah Chi miliknya mulai bekerja, dia meraung keras berkata, "Datang ke sini dan serang aku." Suaranya begitu keras, pada saat itu, semua orang pun dapat mendengarnya. Ketika aura Iman dan Purple Ghost sudah mulai meledak, baik Night Watcher maupun Ghost lainnya pun kelihatan menyadarinya, dan secara tak sadar keduanya pun menghentikan serangan dan melihat ke atas langit. Sementara serangan yang seketika terhenti ini pun membuat ucapan Damar menjadi menggema di seluruh medan perang. "Kau datang turun ke sini dan serang aku," ujar Damar meraung dengan keras. Semua orang pun tercengang mendengarnya.
Mereka semua bisa melihat seberapa mengerikannya Purple Ghost ini. Mereka hanya bisa melihatnya sekilas, namun bisa membuat seluruh tubuh rasanya jadi lemas. Tetapi Damar saat ini benar-benar malah menantangnya. Ya, Damar menantangnya saat dia melihat aura iman yang mulai meningkat. Damar malah menjadi panik. Belati iman itu akan segera dikeluarkan, sedangkan sekarang kesenjangan antara dirinya dan Purple Ghost sangatlah berkali lipat besarnya. Dengan keluarnya belati ini, berarti iman akan segera membakar nyawa terakhirnya. Damar tak bisa berbuat apa-apa, dia murka, namun dia juga tahu keterlibatannya tak berguna, jadi dia hanya mampu meraung kencang saja. Namun suaranya malah terdengar masuk di banyak ruangan siaran langsung. Di Camp Night Watcher di kota LH, saat ini suara raungan Damar pun terdengar. Maya yang mendengarnya pun merasa ingin pingsan. Anak ini, apa yang bisa dilakukannya? Maya berteriak, dia secara egois tidak ingin jika anaknya harus pergi ke medan perang. Bahkan dia pun tak berani melihat kejadiannya, terlalu menakutkan baginya, seluruh hatinya terasa begitu sesak. Lily juga terlihat mengepalkan tangannya dengan erat, dia begitu cemas jika Purple Ghost itu akan menghampiri Damar. Berdasarkan sains populer, mereka semua tahu sebenarnya makhluk setingkat apa Purple Ghost itu. Damar yang saat ini sedang menantang Purple Ghost, membuat semua orang yang melihatnya berkeringat tanpa sadar. Sedangkan di medan perang, Purple Ghost yang menghadapi provokasi dari Damar, menunjukkan tatapan yang meremehkan. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan menatap ke arah Iman, lalu berkata seperti manusia, semua ini, tak akan mampu untuk membunuhku. Semua orang pun termasuk Damar tercengang saat mendengarnya. Setelah bertahun-tahun lamanya, untuk pertama kalinya mereka mendengar Purple Ghost berbicara dengan bahasa standar pada umumnya. Damar sedikit menggerakkan matanya. Iman tampak tak terlalu terkejut. Dia tertawa keras dan berkata, bisa atau tidaknya membunuhmu, kamu bicarakan saja nanti. Wosh, suara wosh itu terdengar lagi. Momentum dari seluruh tubuh Iman mulai bersatu, lalu pada waktu tertentu, momentum di seluruh tubuhnya jadi meningkat tajam. Dia saat yang sama sebuah belati meluncur membelah ke arah langit. Wosh, lalu saat ini, langit dan bumi menjadi berubah warna. Langit seolah terkoyak hingga terbentuk sebuah lubang di langit oleh belati milik Iman tersebut. Tekanan yang begitu kuat dan menyeramkan menyebar dari atas langit, sedangkan di bawah langit, Night Watcher dengan tingkat puncak ke bawah tak kuasa bertelungkup di tanah. Di bawah tekanan yang begitu kuat seperti ini, mereka seolah tak kuasa untuk berdiri. Belati itu menebas ke arah Purple Ghost. Momentum yang sangat besar dari Purple Ghost itu, dengan energi yang melonjak dia menerima belati milik Iman. Ketika dua bagian itu saling bertabrakan, seluruh udara berhembus dengan hawa yang mengerikan, sebuah hawa tarikan yang begitu menakutkan. Damar yang berdiri di bawah pun dapat merasakan sensasi terbakar yang luar biasa. Ada sedikit rasa kengerian di dalam hatinya, dia mengakui bahwa dirinya yang sekarang ini benar-benar masih belum mencapai tingkatan yang seperti itu. Patua, dia menatap ke arah langit sambil berteriak kencang. Iman melayang di udara, menebas belatinya, sampai pada titik waktu tertentu. Dia seperti layang-layang yang putus, dia mulai jatuh ke bawah, dia lalu menoleh ke arah kerumunan di bawah dan menatap Damar. Terlihat ada seulas senyum di sudut bibirnya yang seolah berkata, bagaimana, aku jauh lebih hebat darimu, bukan? Patua, Damar berteriak keras, air mata pun mengalir dari kedua sudut matanya. Iman, pada akhirnya menggunakan belati itu. Di sebuah dataran yang jauh dari sana, Eden berdiri di sana dengan belati ganda yang ada di punggungnya. Menyaksikan adegan ini, tersirat rasa sakit dari tatapan matanya, lalu dia bergumam, Patua. Bersambung. 606. Tubuh Iman perlahan-lahan mulai jatuh dari atas langit. Dia memiliki banyak julukan. Dia adalah pahlawan Night Watcher, dia adalah sang tak terkalahkan, dia adalah seorang tameng terakhir dari Night Watcher. Dia pernah menebas mati Gold Ghost, dan sampai akhirnya meninggalkan cacat permanen di tubuhnya. Setelah berapa dekade setelahnya di atas sekalipun pernah mengeluarkan belatinya. Dia sebelumnya mampu mengeluarkan belatinya, namun malah membuat seluruh dunia bawah tanah dan seluruh bumi tak ada seorang pun yang berani memamerkan kekuatannya di hadapannya. Dia adalah pemimpin Night Watcher negara H. Dia adalah penuntun jalan Damar. Damar yang saat ini, dia bahkan tak peduli apakah Purple Ghost itu telah mati setelah ditebas belati itu atau tidak. Dia hanya melihat Iman yang perlahan jatuh dari langit. Dia merasakan seluruh tubuhnya akan menggila saat ini. Dia kemudian bergegas menghampiri ke arah Iman.
seluruh badannya melompat untuk menangkap Iman. Hari ini, Iman telah menggunakan belatinya. Sementara di belakang, Hugo Wong melihat ke arah langit. Dia hanya orang biasa, jadi dia hanya bisa melihat sebuah titik hitam yang perlahan jatuh dari langit. Namun dia saat ini malah merasakan gelombang energi yang mengerikan dari atas langit itu. Tatapannya mulai tertutup kabut, dan kemudian dia berlutut di tanah sambil melihat ke arah langit tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Namun, air mata menetes dari kedua pelupuk matanya. Dia sudah bersiap untuk mati. Dia sudah tak terhitung lagi telah menghabiskan waktu bertahun-tahun lamanya dengan Iman, namun kawan lamanya itu benar-benar mati. Dia benar-benar merasakan kesedihan yang teramat dalam di hatinya, dia benar-benar tak dapat menahannya. Melihat sosok yang seperti sebuah layangan yang putus, melayang di udara terbawa hembusan udara, air mata Hugo Wong tak hentinya mengalir. Bagas menghela nafasnya, mungkin dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia tak begitu jelas dapat merasakan, terlalu banyak orang yang mati, dia bahkan memiliki sedikit perasaan seperti mati rasa. Perasaan sebenarnya yang dirasakannya saat ini adalah kekejaman dari pertempuran. Tenaga chi dalam tubuh Damar melonjak, dia segera bergegas melompat ke langit. Pak tua, di bawah, Lilia bergumam. Orang tua yang lucu ini, dia selalu tak mau mendengarkan bujukan setiap kali dia mendapat pengobatan. Dia selalu menjadi pria tua yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Lilia. Orang yang selalu menonton TikTok ini, adalah orang tua yang telah banyak membawa Night Watcher yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, dia telah mengayunkan belati terakhirnya. Belati diayunkan, manusia musnah. Semua orang tak melihat bagaimana kondisi Purple Ghost setelah ditebas belati itu. Jika dia masih hidup, maka di tempat ini, tak ada satu orang pun yang mampu untuk menghentikannya. Orang-orang yang tersisa, kemungkinan besar mereka semua akan musnah. Termasuk Damar yang tak bisa menghentikannya. Kedua momentum yang barusan saja terjadi, bagi kebanyak orang yang melihatnya bukanlah sebuah momentum yang mampu untuk dimiliki oleh manusia. Jika Purple Ghost itu masih hidup, maka hanya ada satu pilihan bagi Night Watcher, yaitu menarik pasukan untuk mundur. Ini adalah kebijakan yang sudah dirumuskan dari awal. Sekarang Damar telah membereskan Gold Ghost, yang sepenuhnya sudah di luar dugaan dari semua orang. Kecepatan pertumbuhan Damar sangatlah cepat, namun tetap tak cukup cepat. Dia sampai saat ini belum benar-benar mencapai tingkatan Undying Flame. Semua orang yang melihat sosok bayangan yang jatuh dari langit itu, dan melihat ada sosok yang melompat ke arah tersebut, hati merasa terasa kacau, terutama Night Watcher negara H, sebagian besar dari mereka meneteskan air matanya. Orang tua yang lucu ini adalah pemimpin mereka, yang diam-diam merawat mereka dan yang telah melindungi pertumbuhan mereka. Damar merasa hatinya telah ditikam oleh seseorang. Rasa sakit yang begitu mendalam membuatnya tak kuasa untuk berhenti menitikkan air matanya. Perasaan seperti ini pernah dia rasakan sebelumnya ketika Tata mati saat itu. Sosok Iman itu jatuh dari atas langit, dia belum sepenuhnya mati. Seluruh tubuhnya sangatlah lemah, tatapannya terus menatap Damar, juga menatap tempat ke tempat di mana belati itu terjatuh. Ledakan itu terus berlanjut di tempat itu. Benturan kedua energi yang bersatu kemudian membentuk kepulan awan jamur dan tidak orang pun yang tahu apa yang sudah terjadi di kepulan awan itu. Tak ada yang tahu apakah Purple Ghost itu masih hidup atau tidak. Namun sejauh itu menyangkut dengan Iman, belati ini merupakan belati terkuat miliknya, yang juga merupakan belati terakhirnya. Dia telah mencapai puncak dari dirinya sendiri. Jika semua ini masih tak mampu untuk membereskan Purple Ghost, dia pun tak ada cara lain. Maka hanya bisa mundur, kemudian, mengorbankan beberapa orang, memberikan Damar untuk memperjuangkan dunia, membiarkan Damar untuk berjuang sampai dia cukup untuk bisa mencapai tingkatan Undying Flame, ini juga merupakan harapan terakhirnya. Namun dia malah merasa lumayan lelah, dan dia pun merasa bahwa semua fungsi di tubuhnya terus-menerus menurun. Dunia, dia sangat ingin sebelum dia mati melakukan sekali pencitraan, dia tahu bahwa pertempuran kali ini sedang disiarkan. Belatinya ini, harus diingat oleh umat manusia, dia ingin memberikan dunia ini kesan sesosok yang memiliki kekuatan berbeda dari yang lainnya, dan juga ucapan yang akan diturunkan selamanya. Namun, ketika dia membuka mulutnya, bibirnya malah dipenuhi oleh semburan angin. Tenaga chi yang ada dalam tubuhnya mulai menghilang, energi dari dua tenaga chi yang berbenturan itu membuat tubuhnya seolah seperti sebuah perahu yang terombang-ambing. Bahkan dia kesulitan untuk berbicara. Tak ada lagi penggembala domba itu di dunia ini,
gumamnya dalam hati. Lalu dia kembali melihat ke arah langit, terlihat sorot sinar matahari yang menyilaukan. Dia seperti terjatuh ke dalam memorinya yang tak berujung. Aku awalnya hanyalah seorang penggembala domba biasa di sebuah padang rumput. Ketika aku berusia 20 tahun, aku melihat ada sebuah benda aneh yang jatuh. Karena penasaran, aku langsung pergi melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah sebuah monster berwarna ungu. Aku yang tidak punya teman, kemudian berteman dengannya. Dia mengajarkanku bela diri. Tak terasa setelah 10 tahun, ketika berusia 30 tahun, dia kemudian tiba-tiba meninggalkanku dan aku berubah menjadi seorang penggembala domba di sebuah padang rumput yang sedikit memiliki kemampuan bela diri. Aku tak tahu seberapa hebatnya aku terus mencari temanku itu. Ketika aku berusia 40 tahun, aku melihat ada sebuah benda berwarna emas yang mendarat di padang rumput. Dia melakukan pembantaian pada orang-orang. Aku sangat marah. Aku mengambil sebuah parang kemudian bertarung sengit dengannya. Aku menang dan monster berwarna emas itu mati, dan juga sampai saat ini menyisakan penyakit di tubuh yang tak kunjung sembuh. Ketika aku terbangun, aku diberikan Bright Night oleh seseorang. Dia memintaku untuk menjadi pemimpin di Night Watcher, dan pergi ke Night Watcher. Aku sendiri bahkan tak tahu apa itu Night Watcher, mendengarnya saja sudah sangat aneh, dan aku tak bersedia. Seorang pria gemuk bernama Hugo Wong kemudian datang ke dalam kehidupanku. Dia mulai menceritakan kepadaku segalanya tentang Night Watcher. Terdengar sangat luar biasa sehingga aku memutuskan untuk mau melakukannya. Mereka mulai memberikanku julukan, ada orang yang memanggilku Sang Tak Terkalahkan, ada juga yang memanggilku Iman Armada, dan aku mulai beradaptasi dengan kehidupan Night Watcher. Ketika aku berusia 50 tahun, pada akhirnya, aku menemukan seorang teman di Kutub Utara. Dia mempunyai masalah fisik, tampaknya tidak bisa pergi dari tempat itu. Dia sama sepertiku, sama-sama memiliki masalah fisik. Aku sering pergi untuk mengunjunginya, meskipun dia tak mampu berbicara denganku, dan hanya bisa mendengarkan aku berbicara saja di sana. Pemimpin Night Watcher, benar-benar sudah sangat buruk dan sangat lelah. Aku kemudian mengadopsi seorang anak yang bernama Eden. Dia menjadi Night Watcher Zero, kemudian aku membawa seorang anak keluar dari penjara, namanya Damar. Dia memiliki bakat bela diri yang sangat kuat, dengan harapan bisa melatihnya untuk jadi lebih hebat lagi. Jika saatnya tiba dia akan mengambil kelasku, lalu aku pergi ke Kutub Utara dan menghabiskan beberapa tahun terakhir dalam hidupku untuk menemani kawan-kawan lamaku. Sayang sekali ya, dunia tidak menunggu siapapun itu. Purple Ghost itu sudah datang. Hari ini, aku menebasnya dengan belati terakhirku. Namaku adalah Iman, dan aku membuka pintu langit dengan belatiku. Dunia ini takkan ada penggembala domba itu lagi. Kali ini, benar-benar sudah tidak muncul lagi. Iman berbisik di dalam hatinya, manusia akan mati. Dia pun mulai mengingat kehidupan yang telah dijalaninya. Terlihat seulas senyum di sudut bibirnya, melihat inti dari Purple Ghost itu meledak. Mati atau tidaknya, tak ada hubungannya denganku. Aku telah melakukan segalanya semampuku. Tanggungan yang berat ini, akan diserahkan pada anak itu, Damar. Iman tersenyum dan melirik ke sampingnya. Di sampingnya, ada sebuah tenaga chi yang bergejolak, dan dia adalah satu-satunya yang bisa melayang ke langit di bawah nafas dua benturan Undying Flame. Anak ini, Iman menatap ke arah Damar. Dia tak kuasa menahan rasa bangga yang ada dalam hatinya, walaupun masih memerlukan bantuan tenaga luar untuk memusnahkan 6 Gold Ghost, namun dia hanya berlatih dalam waktu kurang dari 10 tahun. Saat awal aku memusnahkan Ghost, namun itu setelah berlatih selama 20 tahun, dan masih menyisakan penyakit di tubuh yang tak kunjung sembuh. Memikirkan hal ini, dia merasa jadi semakin lemas, dan bahkan dia berusaha keras untuk bisa membuka. Seluruh hidupku berakhir sampai di sini. Dia kemudian menatap ke arah langit dan bergumam. Dia merasa kalau kelopak matanya saat ini, semakin lama semakin berat, dan semakin berat. Damar terus bergegas menuju ke atas langit, dia masih ingin bisa menangkap Iman. Saat ini dia sedang mengharapkan sebuah keajaiban. Dr. Lilia memiliki keterampilan medis yang begitu hebat, mungkin saja dia punya cara. Selain itu Pak Tua hanya memiliki satu belati itu hanya sebuah legenda, mungkin saja dia sedang mengeluarkan bom asap. Pak Tua adalah seseorang yang manipulatif, ya, dia pasti seperti ini, ujar Damar dengan hatinya yang bergetar. Sampai akhirnya dia melihat Iman yang perlahan menutup matanya. Di setiap detiknya, Damar merasakan rasa keputusasaan dalam hatinya.
Kepulan awan jamur itu pun mulai menyebar. Boom, boom, di atas langit, badan Purple Ghost terbelah dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Purple Ghost terbelah dua di bawah belati itu. Lalu terdengar sorakan dari orang-orang. Belati Iman telah memenangkannya. Ini adalah sang tak terkalahkan, ini adalah belati tak terkalahkan. Iman melihat pemandangan ini dengan mata yang masih bisa sedikit terbuka. Dia seolah merasa lega atas segalanya, dan kemudian matanya perlahan tertutup. Pada saat ini, Damar segera bergegas menghampiri ke arahnya, dia pun mengulurkan tangannya ingin mendekap Iman. Namun saat ini, seluruh raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia hanya merasakan bahwa di hadapannya saat ini hanya ada sebuah cahaya berwarna ungu yang menyilaukan dan berkerlap-kerlip. Damar telah mencapai titik puncak dari lompatannya, namun seluruh tubuhnya mulai terjatuh. Tidak! Damar pun berteriak dengan sangat keras. Di atas langit, cahaya berwarna ungu itu menyapu sisi tubuh Iman. Dia membopong tubuh Iman dan kemudian muncul dari arah lainnya. Kemudian secara perlahan terhenti di atas langit. Di bawah langit, Night Watcher, Martin, Lilia, Damar, wajah semua orang ini sangat terlihat begitu kusut, kaget, dan juga putus asa. Lagi, sebuah Purple Ghost. Terdengar suara seseorang yang terdengar tersendat-sendat, tenggelam ke dalam sebuah ketakutan yang begitu parah. Bersambung, 607. Dataran yang luas itu, gemuruh teriakan membunuh itu pun perlahan mulai tak terdengar lagi. Saat ini, Night Watcher termasuk Damar melihat ke arah langit. Raut keputusasaan terlihat dari wajahnya. Belati terakhir dalam hidup Iman, telah membunuh sebuah Purple Ghost. Pertempuran ini, tampaknya sudah berakhir. Damar masih memiliki sisa tenaga beberapa menit lagi. Jika mengandalkan kemampuannya saat ini, dia bisa memusnahkan seluruh Red Ghost. Night Watcher mampu untuk memenangkan pertempuran ini. Namun, saat ini terlihat lagi kemunculan cahaya berwarna ungu, yang langsung merebut pergi tubuh Iman dari tangan Damar. Dia melayang di atas langit, tampak seperti ada sesuatu yang bergerak, tatapannya memandang lurus, dan jatuh ke arah tubuh Damar. Tulang naga. Purple Ghost itu berkata seperti manusia. Seluruh tubuh Damar gemetaran hebat. Di sekelilingnya, hampir semua Night Watcher menunjukkan raut keputusasaan dari wajah mereka. Kekuatan yang barusan ditunjukkan oleh Purple Ghost itu, mereka semua dapat merasakannya, bahwa itu benar-benar semacam kekuatan yang membuat orang hampir putus asa, dan itu benar-benar tak sebanding dengan kekuatan mereka. Bahkan jika itu Damar sekalipun. Sekarang benar-benar tak mudah untuk bisa memusnahkan Purple Ghost, dan sekarang malah muncul satu buah lagi. Siapa lagi yang bisa melawannya? Iman telah mengayunkan belati terakhirnya yang membuat langit dan bumi menjadi berubah warna karena tebasannya. Setelah belati tersebut, tak ada yang mampu untuk menggantikannya melawan Purple Ghost ini. Dengan begitu, berarti pertempuran ini, kita kalah. Belati yang berada di tangan Martin pun bergetar, menyaksikan banyaknya mayat yang tak terhitung jumlahnya di tanah, menyaksikan satu persatu Night Watcher yang mulai putus asa, di dalam hatinya, dia pun memiliki perasaan sedikit tak berdaya. Lilia berdiri di sana, terpancar tatapan tak berdaya dari matanya, tanpa dia sadari, dia langsung mengarahkan pandangannya ke Damar. Guntur memegang tombak naga biru, matanya berkaca-kaca sambil menatap ke atas langit. Dia merasa sedih karena Iman, dan juga dia jadi menangis karena melihat lagi kemunculan Purple Ghost. Lalu dia langsung mengalihkan pandangannya melihat Damar. Seluruh mata satu persatu mulai tertuju ke arah Damar. Damar mendongak ke atas langit, rasanya dia ingin sekali kembali merebut tubuh Iman. Namun, setelah Iman menganyunkan belati itu, Damar benar-benar merasakan kesedihan yang teramat dalam. Tetapi dia juga sama-sama tahu, mulai saat ini, dia harus menjadi masa depan bagi Night Watcher dan umat manusia, menanggung semua beban itu di pundaknya. Dia menatap ke atas langit, sword yang berada di tangannya perlahan bangkit. Dia yang saat ini tidak berencana untuk melawan. Dia tahu kalau dia memiliki kesenjangan yang nyata dengan Purple Ghost. Dalam pertempuran ini, Night Watcher mau tak mau harus kalah. Dia bermaksud untuk memerintahkan pasukan untuk mundur. Aku mendengar Iman yang pernah menyebutkanmu sebelumnya. Purple Ghost itu kembali berbicara. Kamu, sangat bagus, ujarnya lagi. Damar sejenak tertegun, dia pun masih belum bereaksi. Saat itu, Purple Ghost tiba-tiba kembali naik ke atas langit. Di saat yang sama dia mendengar sebuah suara yang terdengar di telinga Damar yang berkata, dia tak akan mati.
Pergi, pergi. Orang-orang lainnya sepertinya tidak mendengar ucapan terakhir yang dikatakan oleh Purple Ghost itu. Saat ini mereka melihat tubuh Iman yang dibawa pergi oleh Purple Ghost itu. Kebanyakan dari orang-orang itu menunjukkan raut wajah yang kebingungan seperti tak mengerti dengan apa sebenarnya yang barusan terjadi itu. Damar juga menjadi bingung dibuatnya, detail dari rasa ketakutannya itu akan dia ketahui setelah menanyakannya pada Hugo Wong. Damar sedikit terdesak, hal yang paling mendesaknya adalah ucapan terakhir yang barusan saja terdengar di telinganya itu. Dia tak akan mati, apakah yang dimaksud itu adalah Iman? Damar sendiri pun tak tahu. Tetapi sekarang Purple Ghost itu telah pergi. Tempat ini, hanya tinggal tersisa 11 Red Ghost, dan juga Blue Ghost yang tak dapat terhitung jumlahnya. Damar murka, perasaan dan niat ingin membunuh pun melesat cepat dalam dirinya. Bunuh! Teriakannya yang keras itu kembali menggema di seluruh medan perang, bahkan sampai ke ruang siaran langsung dan TV. Jurus lonjakan kematiannya hanya tersisa beberapa menit lagi. Sebelum dia kehilangan jurusan lonjakan kematiannya itu, dia akan memusnahkan lebih banyak bos lagi. Pertempuran ini sampai saat ini telah berlangsung belum sampai 1 jam di dunia. Tetapi, telah banyak Night Watcher yang mati berjatuhan. Sekarang masih ada Blue Ghost yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran ini masih harus berlanjut. Damar sangat murka, dia membunuh sampai matanya memerah dan membunuh sampai kehabisan tenaganya. Red Ghost, sebagian besar telah mati di tangannya. Dia mulai memusnahkan Blue Ghost yang tak terhitung jumlahnya. Ketika tenaga chi miliknya sudah mulai menghilang, Lilia langsung muncul di sampingnya dan membantu menahannya. Aku akan membawamu ke belakang untuk mendapatkan pengobatan, ujar Lilia dengan suaranya yak berat. Damar tidak menolaknya, sudah terlalu ada banyak luka di tubuhnya. Para tingkat dewa pun bergabung untuk mengepung sekelompok Blue Ghost itu. Namun, jumlah Blue Ghost itu terlalu banyak dan mereka pun membentuk formasi serangan balik. Pertempuran pun masih terus berlanjut. Di belakang, tim medis sekarang luar biasa sibuknya. Damar juga bergegas ingin kembali ke belakang untuk menemui Hugo Wong dan menanyakan segalanya. Setelah dia kembali memulihkan tenaga chi miliknya, dia masih harus kembali bertarung ke medan perang. Pertempuran ini, bukan masalah berapa jam yang ditentukan jika ingin memusnahkan para Ghost itu. Setelah para Ghost tingkat atas terbunuh, hal itu malah membuat Blue Ghost jadi melakukan serangan balik. Pertempuran masih terus berlanjut dan berlangsung dengan begitu tragis. Lilia membopong Damar dan dengan cepat membawa Damar ke belakang. Dengan cepat, Damar melihat Hugo Wong dan Bagas yang sedang berdiri di kejauhan, lalu dia dengan cepat berkata, "Pergi ke sana, hampiri Hugo Wong." Lilia mengerutkan keningnya, kemudian dia membopong Damar untuk mendekat ke sana. Tatapan Hugo Wong tampak kesal seperti sedang kehilangan, dia terduduk di sana dengan wajah sedihnya. Hugo Wong, apa sebenarnya yang terjadi dengan Purple Ghost itu? Kenapa dia bisa mengatakan kalau Pak Tua pernah menyebutkan namaku padanya, dan juga kenapa dia malah membawa pergi tubuh Pak Tua? Tanya Damar dengan panik. Dan terakhir, kenapa Purple Ghost itu bilang kalau dia tak akan mati? Dia tak akan mati. Saat mendengar itu, Hugo Wong terlihat begitu bersemangat. Dia langsung berdiri bangkit dan juga tak peduli dengan cedera Damar. Dengan cepat dia bertanya, apa dia benar-benar bilang begitu? Serius, aku bahkan mendengarnya dengan jelas, ujar Damar. Baguslah kalau begitu, baguslah kalau begitu. Hugo Wong tertawa sinis, dia menyeka sudut matanya dan terlihat menggila. Damar merasa antusias sehingga dengan cepat bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Hugo Wong memandang ke arah medan perang di depannya, dan mengembuskan napasnya perlahan. Purple Ghost itu adalah guru dari Iman. Damar dan Lilia pun tercengang, seluruh tubuh Damar seketika bergetar hebat, yang langsung berefek pada luka cederanya dan darahnya jadi mengalir keluar. Lilia mengerutkan keningnya, lalu memandang Bagas dan berkata, pergi ambilkan kotak peralatan medis milikku ke sini, aku akan mengobatinya di sini. Meskipun Bagas sebenarnya penasaran dengan apa yang akan dikatakan Hugo Wong selanjutnya, namun setelah mendengar perintah dari Lilia, dia dengan cepat berlari menuju kamp. Sedangkan Damar dengan ekspresi kebingungannya berkata, dia, bukannya Purple Ghost. Kenapa dia bisa menjadi gurunya Pak Tua? Hugo Wong menghela napasnya, kemudian mulai menceritakan kejadian di masa lampau. Bersambung, 608. Dia melihat ke arah medan perang dengan pertempuran yang masih berlangsung di sana. Damar pun duduk bersila mengaktifkan jurus lonjakan kematian.
Butuh waktu beberapa jam untuk memulihkan tenaga chi miliknya. Meskipun Ghost dari tingkatan atas telah berhasil dibunuh dalam pertempuran ini, namun jumlah Blue Ghost benar-benar sangatlah banyak, dan tak mungkin dapat langsung berakhir dengan waktu yang singkat. Setelah dia berhasil memulihkan tenaga chi miliknya, dia akan kembali bergabung ke medan perang. Bagas dengan cepat membawakan kotak peralatan medis, kemudian Lilia melepaskan seragam tempur Damar dan dengan teliti mulai memeriksa kondisi tubuh Damar. Damar mendapat banyak luka cedera di tubuhnya, dan saat proses melawan Gold Ghost berlangsung, seragam tempur ini tak cukup untuk bisa melindunginya. Tetapi sebagian besar luka cederanya tidaklah fatal, hanya ada beberapa luka-luka di kulit, namun Damar sudah terbiasa dengan luka seperti itu. Hal yang paling menyulitkan baginya sekarang adalah kekosongan tenaga chi dalam tubuhnya yang membuat seluruh tubuhnya jadi tak nyaman. Hugo Wong menyalakan sebatang rokok, lalu bergumam, "Kalian seharusnya tahu bukan kalau Pak Tua ini sepanjang hari cerewet dengan ucapan itu. Belati untuk membuka pintu langit. Tak ada penggembala di dunia," tanya Damar. "Ya," ucapan itu merupakan sebuah kalimat yang dia lihat di internet, lalu dia merasa tertarik dengan kalimat itu. Dia mengubahnya sendiri dan menggunakannya sendiri, kemudian pencitraan dimanapun itu. Tetapi di sini, ada sebuah kalimat yang sebenarnya bagus. Iman merupakan orang yang sangat biasa, dia adalah seorang penggembala domba di sebuah padang rumput. Dia sudah tak memiliki orang tua sejak kecil, orang tuanya mati dalam pertempuran. Lalu dia mulai membantu orang untuk menggembala domba, hanyalah domba biasa saja. Di era itu masih sangat miskin, dan dia sudah terbiasa. Suatu hari ada sebuah suara ledakan di dekatnya. Lalu dia pergi menghampirinya dan menemukan Purple Ghost. Dari sudut pandang dunia, Purple Ghost ini seharusnya menjadi Purple Ghost pertama yang muncul di bumi, ujar Hugo Wong. Damar mengernyitkan alisnya ketika mendengarnya. Tanpa pikir panjang, Hugo Wong kembali melanjutkan, "Menurut pernyataan Iman, Purple Ghost memiliki kemampuan belajar yang sangat kuat, dia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Dalam beberapa hari di dunia ini, Purple Ghost bisa menguasai bahasa di bumi. Dia tak sengaja untuk datang ke bumi, tetapi tentang dari tempat apa dia berasal, dia sama sekali tak pernah menyebutkannya pada Iman. Iman tak punya teman, dan pelan-pelan dia mulai menghilangkan rasa takutnya terhadap Purple Ghost. Kemudian dia jadi sering berkomunikasi dengannya. Purple Ghost melihat bakat bela diri dalam diri Iman, sehingga dia berinisiatif untuk mengajarinya. Dia mengajarinya belasan sampai 20 tahun lamanya. Dalam dunia ini, Purple Ghost sering menghilang. 5 tahun setelah pendaratan Purple Ghost itu, Ghost yang lainnya pelan-pelan mulai mendarat juga. Tempat pendaratan mereka adalah di kota BJ, ujar Hugo Wong yang menjelaskan masalah ini. Bercerita sampai di sana, dia menghela napasnya dan berkata, "Sampai pada saatnya, Purple Ghost menghilang dari kehidupan Iman. Iman selalu mengira kalau dia telah meninggalkan bumi dan tak memedulikannya lagi. Lalu datanglah Gold Ghost yang mendarat di dekat tempat gembala Iman, dan membantai suku-suku yang ada di sana. Melihat pembantaian itu, di hari itu, hampir seluruh Night Watcher di seluruh dunia pun berkumpul, tetapi mereka malah tak bisa berbuat apa-apa terhadap Gold Ghost ini. Kemudian, Iman pun muncul dan mengambil sebuah parang, lalu dia bertarung melawan Gold Ghost itu yang mencengangkan semua orang. Sejak saat itu, dia dari seorang penggembala domba berjalan ke hadapan semua orang. Kemudian, ada seorang ahli dari Night Watcher yang ditugaskan karena misi ke Kutub Utara. Di Kutub Utara, orang itu sudah mencapai tingkat dewa, kemudian kita curiga ada peluang di Kutub Utara. Iman pergi sendiri terlebih dulu ke sana, di sana dia menemukan Purple Ghost, ujar Hugo Wong. Damar perlahan menghela napasnya, jadi apa yang barusan dikatakan oleh Purple Ghost itu, dia akan menyelamatkan Pak Tua. Seharusnya begitu, peradaban Ghost telah banyak melewati tingkatan kita. Jika memang Purple Ghost itu yang terlibat, atau mungkin memang benar adanya kesempatan, ujar Hugo Wong. Berkata sampai di sana, dia kemudian melanjutkan bicaranya dengan ekspresi yang serius. Di awal Pak Tua juga sudah memberitahumu, jika kamu benar-benar menghadapi situasi yang sulit dan putus asa, maka pergilah ke Kutub Utara. Sebenarnya dia menyuruhmu untuk meminta Purple Ghost ini untuk terlibat. Iman selalu percaya bahwa Purple Ghost ini baik, berbeda dengan Ghost yang lainnya. Damar mengerutkan keningnya dan berkata, "Kalian tak pernah curiga, pendaratan Ghost, apa sebenarnya sangat ada kemungkinan kalau ini ada sebab pastinya dengan Purple Ghost itu. Aku sempat mencurigainya," ujar Hugo Wong sambil mengangguk.
dalam beberapa tahun terakhir, Iman selalu berada di kutub utara untuk menanyakannya, berkomunikasi dengannya. Namun dia tak pernah menghiraukannya. Berdasarkan apa yang dikatakan Iman, bahwa di dalam tubuh Gold Ghost ditemukan suatu masalah. Damar pun seketika terdiam. Dia merasa semua rahasia ini merupakan berasal dari mulut Purple Ghost itu. Atau jika dia ke sana bisa menemukan cara untuk membereskan pendaratan Ghost. Ini hampir seperti sebuah bom besar, mungkin di seluruh Night Watcher, hanya Hugo Wong dan Iman yang mengetahuinya. Jangan bicarakan masalah ini keluar, kamu sendiri juga jangan mengatakannya termasuk pada anggota timmu. Ujar Hugo Wong, jika masalah ini sampai tersebar, maka Iman akan menanggung banyak beban yang sangat besar. Bahkan mungkin akan ada banyak orang yang mengaitkan semua ancaman dari Ghost ke dunia ini dengan Iman. Ketika dia sedang bercerita, Lilia juga sedang membalut luka cedera Damar dengan perban. Tak ada luka yang fatal, dan juga pendarahannya sudah berhenti. Kamu istirahat sendiri saja, aku akan kembali ke medan perang, ujar Lilia. Saat ini, Hugo Wong melihat ke arah depan, dengan senyum pahit dia berkata, pertempuran ini seharusnya bisa saja dimenangkan, tidak tahu kali ini kita dapat berjuang menghabiskan waktu sampai berapa lama. Berharap masa depan dunia ini di beberapa dekade mendatang, tidak ada lagi kemunculan tingkatan di atas Gold Ghost lainnya, sehingga kita bisa berkembang dengan baik. Damar menyaksikan Night Watcher yang terus berjatuhan di medan perang, dan ini membuat hatinya tak nyaman. Sekarang hanya tersisa Blue Ghost, namun jumlahnya banyak sekali. Jika ingin membereskannya sekaligus, maka itu terlalu sulit. Bahkan ada beberapa dari tingkat dewa yang mulai berjatuhan. Sejak pagi pertempuran terus berlanjut. Sampai malam tiba, beberapa petarung tingkat dewa sudah mulai kehabisan tenaganya. Setelah kembali beristirahat, mereka harus kembali bergegas melanjutkan pertempuran. Damar telah beristirahat selama beberapa jam. Setelah dia kurang lebih telah memulihkan setengah tenaga chi miliknya, dia kembali memasuki medan perang. Di saat yang sama, di Sin City, setelah Night Watcher memasuki Sin City, keadaan di sana semakin lama semakin damai dan tenang. Night Watcher telah membentuk tim penegak hukum, dan di saat yang sama juga telah memberlakukan banyak ketentuan pengawasan. Selain itu secara bertahap menginginkan terjalinnya hubungan antara Sin City dengan dunia luar. Saat ini berdiri beberapa penjaga di depan pintu. Tepat di saat ini, penjaga gerbang ini tampak mengernyitkan alisnya dan melihat ke depan. Di depan sana ada sekitar 100 orang yang perlahan berjalan menghampiri ke arah mereka. Yang berjalan paling depan adalah seorang pria parubaya dengan setelan jas, menggunakan sepatu kulit dan membawa tongkat. Bagi yang ingin masuk harap berhenti, ujar salah satu dari penjaga yang melihat kejadian ini yang melangkah maju sambil mengangkat tangannya. Siu siu siu. Saat itu, di antara ratusan kerumunan orang itu, tiba-tiba ada banyak kartu poker yang melesat keluar dan beberapa kartu poker itu seperti pisau terbang yang langsung menusuk para penjaga pintu itu. Bersambung. 609. Bagian luar rumah Hot Gas, beberapa mayat yang mengenakan seragam Night Watcher tergeletak di tanah. Kenapa kamu menyerang Night Watcher dengan seperti itu? Tidak terlalu bagus. Di belakang Dr. T, seorang pria yang menggunakan topeng harimau mengerutkan keningnya dan menatap Bloody yang berada di sebelahnya. Ya, orang yang melakukan penyerangan itu adalah Bloody. Saat ini, terdengar suara seraknya dari balik topengnya. Bagaimanapun itu, Iman sudah mati. Jadi kita juga tak perlu takut dengan Night Watcher. Dokter datang ke sini untuk mengumpulkan orang Sin City. Bukannya berencana untuk bersaing dengan Night Watcher. Berkata sampai di sana, kedua matanya seolah berkata, tak heran jika Eden dimanapun dan kapanpun senang membawa setumpuk kartu poker. Menggunakan trik ini untuk membunuh orang, benar-benar menarik. Dr. T tak mempedulikan perdebatan mereka. Dia langsung masuk duluan ke dalam rumah itu. Dengan cepat, di dalam rumah itu, terdengar suara teriakan dari waktu ke waktu. Setelah selang beberapa menit, terdengar suara yang menggema di seluruh kota. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. T. Di bagian utara, pertempuran masih terus berlanjut. Ini merupakan pertempuran yang berlangsung lama, dan diperlukan cukup banyak waktu untuk bisa memusnahkan sepenuhnya para bos ini. Pertempuran ini begitu tragis. Night Watcher di seluruh dunia, hampir 800.000 yang berpartisipasi dalam pertempuran kali ini. Bahkan walaupun dalam keadaan Ghost yang setingkat Red Ghost ke atas telah dimusnahkan oleh Damar, tetap saja masih banyak Night Watcher yang mati tragis di tangan Blue Ghost.
Selain itu jumlahnya juga sangat banyak. Pertempuran kali ini merupakan yang terburuk dalam sepanjang sejarah Night Watcher, melebihi dari saat pertempuran di Gunung Athos. Keseluruhan pertempuran berlangsung selama 2 hari. Dalam 2 hari ini, kebanyakan Night Watcher bahkan tak menutup matanya sama sekali. Ada yang sangat kelelahan dan beristirahat, kemudian pergi naik lagi, yang lainnya yang kelelahan kembali bermain. Damar juga sudah 3 kali masuk dan 3 kali keluar. Dia beristirahat 3 kali, dan juga 3 kali lagi sampai kehabisan tenaga. Dia bisa saja menyelesaikan pembunuhan Blue Ghost itu, namun kondisinya sekarang adalah yang pertama dia telah mendapat cedera dari pertarungannya dengan Gold Ghost. Yang kedua adalah pemulihan tubuhnya berlangsung lambat. Jika ingin bicara tentang satu-satunya keadaan baik, maka hanya ada satu, yaitu sisa kelima tulang naga, telah terserap habis selama pertempuran. 2 hari kemudian, bau darah pun seolah meresap dalam udara. Beberapa Blue Ghost itu berkumpul di tengah, dan Night Watcher pun tak hentinya mendekat. Sebagian banyak orang tak bisa berdiri dengan mantap, banyak Night Watcher yang sampai berlumuran. Darah yang merupakan darah mereka sendiri, dan juga rekan Night Watcher yang berada di sebelahnya. Damar berdiri di garis terdepan. Di sekelilingnya, ada seorang dari tingkat dewa yang terkenal yang terus bertahan selama 2 hari berturut-turut, membuat para tingkat dewa ini merasa kelelahan yang tak ada habisnya. Dari 36 tingkat dewa dalam pertempuran ini, sudah ada 7 yang gugur. Ketujuh tingkat dewa ini, ada beberapa yang mati saat bertarung melawan Red Ghost, dan juga ada beberapa yang mati karena kehabisan tenaga saat bertarung melawan Blue Ghost, atau terkepung dan dibunuh oleh Blue Ghost. Jumlah Blue Ghost benar-benar terlalu banyak. Di belakangnya, adalah seorang Night Watcher yang terkenal. Damar melihat ke sekitarnya, sudah ada banyak bercak merah di tanah, juga mayat Ghost yang berserakan tak terhitung jumlahnya, membentuk banyak lubang yang dalam. Dia menatap ke beberapa Night Watcher yang sudah sangat kelelahan, aura mereka berbeda-beda, ekspresi mereka berbeda, ada yang sedih, ada yang bersemangat, ada yang girang. Damar menghela napasnya, dia mengangkat sedikit tenaga chi yang ada di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya melangkah maju. Belati yang bercahaya, Ghost yang masih tersisa pun terjatuh. Beberapa Night Watcher yang masih hidup, pada akhirnya tak mampu untuk bertahan lagi. Pertempuran ini berhasil dimenangkan, namun mereka benar-benar sudah sangat lelah, dan mereka mulai terduduk lemas di tanah. Ada orang yang mengambil rokok yang sudah sedikit lembab dari saku mereka, lalu mengeringkannya dengan tenaga chi, lalu saling menyalakan rokok itu. Menang. Pertempuran ini, mereka telah memenangkannya. Seluruh Ghost telah dimusnahkan, mulai dari Purple Ghost hingga Blue Ghost, benar-benar tak tertahankan. Kali ini serangan habis-habisan oleh Ghost itu dilawan oleh Night Watcher. Namun, tidak ada satupun yang berada dalam suasana hati yang bahagia. Harga yang dibayar dalam pertempuran ini luar biasa besarnya. Damar berdiri di sana menopang dirinya dengan sword yang berada di tangannya. Dia telah bertempur mencapai batas yang lain. Dia menoleh, menatap para Night Watcher dengan matanya yang berair. Night Watcher, setidaknya ada setengahnya yang mati dalam pertempuran. Aku memiliki ujung belati, sampai saat ini masih merah pekat. Aku memiliki belati ganda, bisa membelah langit. Damar bergumam sambil bersenandung. Suaranya mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Night Watcher yang berada di sekitar pun mulai ikut bernyanyi dengannya. Aku memiliki tombak panjang, menghancurkan jeratan. Aku memiliki tombak rumbai merah, bisa memotong tombak naga biru. Suara itu menyeruak ke seluruh medan perang, di seluruh bagian utara, seluruh ruangan siaran langsung, dan seluruh TV. Suara itu terdengar penuh dengan kesedihan, dan ada yang sampai meneteskan air matanya. Ada juga yang bersandar pada teman seperjuangannya dan menangis bersama. Tak tahu apakah itu karena sukacita akan kemenangan yang diraih ataukah karena banyaknya teman seperjuangan yang gugur dalam pertempuran ini. Aku memiliki misi, untuk menyelamatkan masyarakat besar. Aku adalah Night Watcher, melindungi di bawah langit malam yang gelap gulita. Suara nyanyian itu masih terdengar menggema, air mata Damar pun mengalir. Di depan layar TV, banyak orang yang terus menontonnya. Ada juga orang yang ebru terbangun dan langsung menontonnya. Mereka yang melihat adegan ini, semuanya meneteskan air matanya. Ya, karena para Night Watcher ini diam-diam telah menjaga dunia ini. Kali ini, terlebih karena pertempuran penentuan melawan para Ghost di tempat ini. Mereka melihat Night Watcher yang mati hingga tak terhitung jumlahnya,
mereka menyaksikan satu demi satu Night Watcher yang berjatuhan dengan pertumpahan darah. Apa yang mereka lindungi, adalah diri mereka yang biasa. Di kota NJ, di rumah Amela. Amela menyaksikan di lensa kamera ada seorang pria dengan rambut yang berantakan dan seluruh badannya berlumuran darah segar. Pria itu berdiri di tengah-tengah kerumunan orang. Saat Amela melihat kemenangan ini, dia menitikkan air matanya. Dia tampak merasa bersyukur bercampur haru. Dia menutupi wajahnya dan menitikkan air matanya. Tak ada orang lagi yang mengejek Damar saat ini. Tak ada orang lagi yang mengejek Night Watcher. Sekarang ini semua orang sudah tahu, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Night Watcher. Dalam pertempuran kali ini, Night Watcher benar-benar sepenuhnya telah mengalahkan opini publik itu. Dan bahkan mereka yang sebelumnya pernah mencemarkan nama baik Night Watcher pun kini sepenuhnya sudah menjadi menerima dan percaya. Seluruh bagian utara, memancarkan suatu energi kesedihan yang begitu besar dan kuat, bersama menyanyikan sebuah lagu. Damar perlahan menghela napasnya, dia merasa dirinya harus sedikit mengatakan sesuatu. Sebagai penanggung jawab dari Night Watcher saat ini, dan juga sebagai harapan dari umat manusia saat ini, dia merasa dirinya harus sedikit mengatakan sesuatu. Tetapi dia bukan Hugo Wong, juga bukan orang yang pandai berbicara seperti Bagas. Dia melihat ke sekelilingnya, lalu melihat ada Talia di sebelahnya. Juga melihat ada Guntur, Martin, melihat satu persatu wajah kelelahan, dia berpikir, lalu mengangkat belatinya ke atas dan menghadap lurus ke atas langit. Talia yang melihat aksi Damar, dia pun ikut mengangkat belatinya. Kemudian ada satu yang mengikuti. Ada dua, tak terhitung jumlahnya ada berapa banyak orang yang juga mengangkat belati panjangnya, mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke atas langit. Demi semua yang bernapas, Damar berteriak dengan keras menggunakan tenaga chi miliknya. Saat ini semua Night Watcher bangkit, kemudian secara kompak menyerukan apa yang ditunjukkan oleh belati tajam, disitulah letak hati berada. Tidak ada jalan kembali dalam berperang. Tidak ada jalan kembali dalam berperang. Tidak ada jalan kembali dalam berperang. Mereka semua pun berseru. Seruan mereka begitu menggema. Damar kali ini menggunakan tenaga chi terakhirnya untuk berteriak, "Kami menang." Bersambung. 610. Suara Damar tidak kencang, tetapi suaranya begitu terdengar nyaring dan kuat. Ya, mereka telah menang, terlepas dari kekejaman yang terjadi. Bagaimanapun mereka telah berhasil memenangkan pertempuran ini. Ketika ucapan Damar itu terdengar, ada yang mulai berteriak dengan suara seraknya. "Menang, menang!" Sorakan itu menggema di seluruh dataran sana. Suaranya bergemuruh di seluruh dunia. Di sebuah lapangan luas di kota NJ, bahkan sudah 2 hari berlalu, lapangan luas tersebut telah padat dipenuhi oleh sekelompok orang. Mereka semua juga ikut bersorak. Di kamp Night Watcher di kota LH, Maya seolah menghempaskan beban yang ada dalam hatinya. Selama 2 hari ini, setiap waktu yang dilewatinya, dia terus mengkhawatirkan Damar. Dia sangat cemas jika anaknya nanti sampai mati terbunuh. Saat ini, dia akhirnya bisa merasa lega. Hal yang sama pun dirasakan oleh Lily dan juga yang lainnya, namun setelah euforia sesaat itu, Lily kembali menundukkan kepalanya, dan dia mulai berduka cita dalam diam. Dia berduka cita teruntuk mereka semua yang telah gugur di medan perang, dan juga teruntuk Night Watcher yang gugur dalam berperang di dataran sana. Di seluruh dunia, setelah mereka merasakan euforia singkat itu, mereka semua menyimpan tangan kanan mereka di dada mereka, menundukkan kepala, dan memejamkan mata. Mereka seperti yang telah melewati bencana dan mereka masih diberikan kehidupan. Selama lebih dari 1 bulan, bagi orang-orang yang melalui banyak hal, karena mereka berpikir ini adalah sebab dari hari kiamat, di bawah tekanan yang dahsyat, tingkat kejahatan pun akhir-akhir ini semakin meningkat. Sekarang semuanya sudah berakhir juga tiba saatnya untuk likuidasi. Ada banyak orang bernasib baik masih bisa bertahan hidup, ada banyak orang yang begitu terkesan dan yakin terhadap Night Watcher. Sementara dalam 1 bulan ini, benar-benar sebuah hal yang sangat mengejutkan bagi orang biasa. Yang ternyata semua kedamaian itu adalah ilusi belaka, yang ternyata sebenarnya ada banyak bahaya di setiap saat, namun segala bahaya itu telah diambil alih oleh mereka. Semua orang melihat ke arah layar. Lensa di layar tersebut tak hentinya bergerak, memperlihatkan banyaknya pertumpahan darah, bahkan sampai ada beberapa orang yang tak sanggup untuk melihatnya. Sudah ada banyak Night Watcher yang mati dalam pertempuran. Di seluruh dataran ini, sudah tampak seperti gunung mayat dan lautan darah. Di era ini, skala kematian peperangan seperti ini,
merupakan sebuah hal yang tak mungkin terbayangkan sama sekali. Dalam medan perang, setelah euforia singkat itu, alunan lagu sedih pun kembali terdengar. Ada yang dari mereka terduduk di tanah, di bagian belakang. Para tim medis pun mulai berjalan ke arah medan perang, untuk membalut dengan perban luka cedera mereka. Para dokter dari seluruh dunia pun didatangkan ke sana. Damar melihat ke sekelilingnya, tatapannya langsung tertuju pada Pugu dan yang lainnya. Setelah dia melihat mereka, dia pelan-pelan mulai bisa menghempaskan gejolak dalam hatinya. Dalam pertempuran ini, satu-satunya hal yang patut untuk disyukuri adalah tak ada seorang orang yang mati dari tim 11.762. Meskipun Raisa, Pugu, dan lainnya mendapatkan banyak luka cedera, namun dengan mereka masih bisa bertahan hidup saja itu sudah merupakan berita yang sangat baik bagi Damar. Dia kemudian duduk di tanah dengan napasnya yang terengah-engah. Sebenarnya dia ingin sekali bisa tidur dengan nyenyak. Namun dia sadar bahwa dirinya sekarang adalah pemimpin dari Night Watcher negara H. Dia tidak bisa tidur saat ini, dia masih harus mengatur beberapa pekerjaan untuk selanjutnya. Dia terduduk di tanah dan beristirahat sejenak. Damar kemudian bangkit berdiri, lalu menyeret kedua bilah Red Sword-nya dan perlahan berjalan menuju ke belakang. Talia dan yang lainnya berjalan mengikuti di belakangnya. Mereka berjalan melewati medan perang, melihat para Night Watcher yang sedang kelelahan sehabis perang. Damar menghela napas dalam hatinya. Night Watcher masih belum cukup kuat dan jumlah petarung tingkat puncak pun masih sangat sedikit. Jadi mau tak mau harus mengorbankan banyak nyawa dalam pertempuran ini. Jika Night Watcher memiliki 20.000 lebih tingkat puncak, maka pertempuran kali ini tak akan berlangsung begitu tragis seperti ini. Namun tak ada kemungkinan, namun beruntungnya kali ini semuanya sudah terekspos. Era dari bela diri nasional mungkin saja akan datang. Lalu jika pada saatnya Night Watcher ingin merekrut anggota baru, maka itu akan jauh lebih memudahkan perekrutan nantinya. Pertempuran kali ini walaupun sangat krisis, tetapi juga memunculkan perubahan. Damar membawa orang-orang itu di belakangnya. Kebanyakan dari Night Watcher hampir semuanya sudah kelelahan, namun saat Damar berjalan melewati mereka, mereka tetap akan memberikannya hormat. Jika sebelumnya dikatakan bahwa Night Watcher dari berbagai departemen utama merasa tidak nyaman dengan Damar, maka setelah pertempuran ini, mereka semua sepenuhnya akan yakin pada Damar. Tak akan ada keraguan lagi bahwa orang yang telah memberikan kontribusi terbesar adalah Iman. Dia mengayunkan belati terakhirnya untuk membereskan Purple Ghost itu. Namun Gold Ghost dan juga Red Ghost, hampir hanya Damar sendiri yang membereskannya. Bahkan jika seperti itu, mereka telah berperang selama 2 hari 2 malam. Jika Red Ghost dan Gold Ghost tidak mati, mereka mungkin tak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Kebanyakan dari orang-orang itu telah berhasil diyakini oleh Damar. Damar berjalan ke belakang, menghampiri di mana Hugo Wong berada berdiri di sana, dan di saat yang sama ada juga Dewan yang berdiri di sampingnya. Damar bertanya pada Dewan, "Dewan, di mana Sally?" Mendengar Damar yang menanyakan hal itu, seluruh tubuh Dewan gemetaran, lalu dia berlutut di hadapan Damar dan berkata, Ketua, maaf. Aku tak bisa menjaga Sally dengan baik, dia." Ketika Damar dan yang lainnya mendengar ini, seketika jantung mereka berdegup begitu kencang dan berkata, "Ada apa dengan Sally?" Hugo Wong menggerutkan keningnya dan berkata, "Bukan masalah yang fatal." Dia mengaktifkan jurus lonjakan kematian, lalu dia dikepung oleh 10 Blue Ghost. Saat dia kembali, dia hanya menyisakan sedikit napasnya saja. Sekarang, dia masih dalam keadaan koma, nyawanya dianggap masih bisa diselamatkan. Damar langsung menghela napas lega saat mendengarnya. Dewan berlutut dan berkata, "Maaf, salahkan aku yang tak memperhatikannya. Sally saat itu demi memberikan ruang bagiku untuk menembak. Saat itu aku berniat untuk menembak ke tubuh Gold Ghost, namun aku tak memperhatikan keadaan di sekitarnya, lalu saat aku tersadar." Damar mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri dan berkata, "Tak apa, dalam peperangan, siapapun pasti tak akan pernah mengharapkan kejadian seperti ini. Jika tak ada tembakan darimu, mungkin kita tak bisa memenangkan pertempuran ini." Ya, sebelum tembakan itu, Damar tak ada cara lain untuk bisa bertarung menghadapi ke-6 Gold Ghost itu. "Kalian semua telah berjuang selama 2 hari 2 malam, kalian pergi kembali dan tidurlah." Saat ini Hugo Wong mulai buka suara. "Penyelesaiannya," ujar Damar, "penyelesaiannya serahkan saja padaku dan Bagas untuk mengurusinya. Kalian tak perlu khawatir."
ujar Hugo Wong. Damar pun mengangguk. Hugo Wong memang profesional dalam urusan ini, jadi tak masalah jika diserahkan padanya. Ketua, kita pergi untuk beristirahat ya. Aku benar-benar sudah tak tahan lagi, dan juga sudah tak mau melihat ke medan perang, ujar Chris sambil melipat bibirnya. Damar mengangguk lalu berkata pada Hugo Wong, kalau begitu selanjutnya akan jadi merepotkanmu. Sekelompok yang berisi 7 orang itu pun kembali ke tenda mereka masing-masing. Mereka bahkan tak peduli sebagaimana berantakannya mereka saat ini, tak peduli dengan luka cedera mereka. Setelah mereka sampai ke tenda, mereka langsung berbaring telungkup di sana. Damar tak bisa tidur dengan nyenyak saat ini. Seluruh saraf dalam tubuhnya masih sangat terasa tegang. Tak tahu sudah berapa lama, dia tiba-tiba merasa bahwa ada seseorang yang menyeka tubuhnya dengan lembut. Dia mengerutkan keningnya dan refleks lalu membuka matanya. Lalu sesosok wajah cantik muncul di hadapannya. Bersambung.